Untuk yang pertama, kita akan cek dulu indeks IHSG kemarin Jumat tanggal 3 November. Untuk IHSG ditutup naik 0,55% ke level 6.788 ya. Sempat naik lumayan tinggi untuk IHSG, sempat ke 6.820-an, cuman ya ada perlawanan buat ke bawah. Kalau kita cek untuk transaksinya, kemarin Jumat tanggal 3 November ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan asingnya net buy cukup banyak ya, khususnya di saham Bank BRI dan BBCA. Di saham Bank BRI asingnya masuk 223,4 M, kemudian di BBCA asingnya juga masuk 169,3 M. Kalau kita cek dari hari Kamis ketika IHSG itu naik cukup tinggi, itu untuk asingnya sebagian udah masuk ya, ini di saham-saham big cap, Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri. Ya semoga aja untuk minggu depan IHSG bisa melanjutkan kenaikannya, dan untuk resisten selanjutnya sih untuk IHSG ada di area sini 6.880-an ya. Oke, itu untuk IHSG. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Bank BCA. Harganya naik ya, sempat naik, sempat nyentuh resistennya juga di 8.950 kemarin. Cuman ini gagal breakout dan turun lagi, tapi secara keseluruhan masih ditutup surplus 0,55% ke 0,56% ya, ke level 8.900 ini. Jadi di awal market itu open gap atas, sempat menyentuh resistennya, gagal breakout, turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya di Bank BCA ini aslinya masuk sih net buy 169,3 M, tapi menurut saya sih untuk sekelas BBCA aslinya masuk segini kemarin Jumat hitungannya belum terlalu banyak ya. Kalau kita cek dari hari Senin dalam satu minggu terakhir di saham Bank BCA aslinya masih net sell 114, jadi baru hari kemarin itu ya aslinya masuk di saham Bank BCA. Kalau kita cek lebih detail lagi kemarin hari Jumat tanggal 3 November, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Yang masuk itu ada RX untuk asingnya. RX net buy 122,4. Kalau kita perhatikan sih untuk RX cenderung akumulasi karena untuk nilai transaksinya cuma 123 dan net buy 122,4 M. Selain RX ada AK, KZ, AG, YU, TP versi asing yang juga masuk di saham Bank BCA, sedangkan yang keluar itu BKZP. Kalau secara keseluruhan sih ini ya yang masuk sama akumulasinya belum terlalu gede ya untuk saham Bank BCA. Jadi untuk hari Senin depan sih mungkin perhatikan saja level ini apakah bisa breakout di atas itu atau enggak. Kalau nggak bisa breakout di atas 8.950 kayaknya ada kemungkinan untuk Bank BCA mungkin akan sideways dulu di range area ini antara 8.800 sampai 8.950. Mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BCA. Supportnya ini di 8.500 dan resisten terdekatnya ada di 8.950. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI ini yang harganya 2 hari terakhir ini naik cukup tinggi ya. Kemarin hari Kamis itu langsung open gap atas, opennya di 4.900-an, turun kemudian naik lagi, dan hari Jumat pun naik ya, bahkan sempat nyentuh resistannya yang di 5.125, cuman belum berhasil breakout, close di bawah itu. Tapi kalau melihat asingnya masuk cukup banyak kemarin Jumat, masuk sebanyak Jumat ya. Kalau secara keseluruhan sih dalam satu minggu terakhir masih net sell 380 M, tapi Jumat itu masuk cukup banyak untuk aslinya di saham Bank BRI, yaitu 223,4 M. Kalau kita cek lebih detail lagi, yang masuk di saham BBRI, Bank BRI aslinya yang masuk ada YU. Ya, YU versi asing net buy 96, kemudian selain YU ada CC, ZP, DX, KZ, AK, BK ya. Ini untuk nilainya bisa
kita lihat barang-barang, kemudian yang keluar untuk asingnya di saham Bank BRI ada BB, BDR. Cuman secara keseluruhan untuk asingnya NetBuy. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, lokalnya jualan ditampung oleh asing, harganya naik. Tapi karena secara teknikal belum berhasil breakout, untuk besok mungkin itu perhatikan saja area resistennya ini ya, semoga bisa breakout di atas 5125. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir sih yang masuk paling banyak emang IU, dan sampai hari Jumat kemarin IU-nya masih masuk ya. Ya, IU-nya masih masuk. Dan yang distribusi paling banyak itu BK kalau dalam 1 minggu terakhir itu. Ini kalau kita cek dari tanggal 30 untuk BK yang jualan paling banyak AK ya, sorry. Yang jualan paling banyak itu dalam 1 minggu terakhir AK di saham Bank BRI, dan untuk kemarin Jumat tanggal 3 apakah AK masih distribusi? Udah enggak ya, AK-nya udah enggak jualan. Ini kita bisa lihat bareng-bareng malah masuk 16 eman lebih. Jadi kalau misal minggu depan aslinya udah enggak banyak distribusi lagi untuk saham Bank BRI, semoga aja harganya bisa kembali lagi buat naik ya. Soalnya kalau kita pakai indikator MA 200 ya, itu ya ini sih perhatikan aja level ini. Kalau bisa ya semoga aja untuk minggu depan bisa breakout di atas MA 200-nya. Hari Jumat itu sempat nyentuh MA 200 cuman belum berhasil breakout. Kita lihat aja untuk minggu depan apakah bisa breakout di atas itu atau enggak. Kalau lihat tren besarnya sih secara tren besar untuk saham Bank BRI emang ketika harganya itu jebol MA 200 itu sebenarnya kesempatan buat entry ya yang mau invest di saham Bank BRI, karena kemungkinan sih yang balik lagi di atas itu karena secara tren besarnya bullish untuk saham Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Untuk besok minggu depan sih perhatikan aja level ini ya, 5125, 5150. Semoga bisa breakout di atas itu, tapi kalau belum bisa breakout di atas itu mungkin ada kemungkinan sideways dulu. Ya, kita berdoa semoga aja bisa breakout lah. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang harganya malah turun. Untuk saham Bank Mandiri harganya turun kemarin 1,27% ke level 5.825 ya. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Bank Mandiri, aslinya masuk cuman nggak terlalu banyak, cuman 25,2 M aja. Jadi sepi hitungannya ini untuk saham Bank Mandiri. Karena nilai transaksinya aja cuma 300-an M ya kemarin untuk kelas Bank Mandiri. Kalau kita cek lebih detail lagi, ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan yang nampung paling banyak RX, yang keluar juga BK, BB ini yang keluar asing juga sih. Jadi untuk transaksinya didominasi oleh asing ya. Untuk lokalnya net lebih banyak yang keluar, asingnya masuk. Untuk RX malah 100% transaksinya B loh untuk RX ini di saham Bank Mandiri untuk hari ini. Ya kan? Tidak melakukan selling sama sekali. Dan kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk saham Bank Mandiri, siapa yang pegang barang paling banyak? Dari tanggal 30 AKRX sih, AKRX. Ya sebagian masih keluar sih, jadi mungkin untuk saham Bank Mandiri harganya akan cenderung konsolidasi dulu untuk beberapa hari ke depan. Kalaupun naik ya ini resisten kuatnya masih di 6.150-an. Kalau mau entry di level harga saat ini, kalau tujuannya untuk trading sih sebenarnya nanggung ya, mending wait and see aja dulu atau kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri itu laporan kuartal 3-nya udah keluar ya, dan setelah tahunan sih naik dan secara kuartalan juga naik. Jadi untuk saham Bank Mandiri fundamentalnya cukup bagus ya. Semoga aja bisa uptrend, bisa breakout di atas 6.150. Mungkin seperti itu tuh saham Bank Mandiri. Kalau menurut saya sih masih ada kemungkinan buat ini
nyentuh resistennya lagi di 6.150 ya, tinggal nunggu waktu aja. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. BBNI hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 0,41%, padahal di awal market itu open gap atas ya. Di awal market opennya di area sini 4.900, naik sampai ke 4.940, tapi habis itu ditarik turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Bank BNI tanggal 3 ya, hari Jumat kemarin asingnya keluar, cuman nggak terlalu banyak, 8,6 M aja. Kalau kita cek dari tanggal 30 Oktober dalam 1 minggu terakhir, untuk asingnya masuk 3 M. Jadi ya sebagian masuk, sebagian keluar, tapi nggak terlalu ramai ya untuk transaksi di saham BBNI ini. Ini kalau kita cek bareng-bareng dari kemarin Jumat aja dulu, tanggal 3 November secara keseluruhan ada YU yang masuk paling banyak. YU yang masuk itu versi asing ya, dan yang keluar asing juga si AKZ PBK versi asing, AKZ versi asing juga net sell. Jadi untuk transaksinya didominasi oleh asing ya. Untuk lokalnya yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh. Yang jadi market maker utamanya si AK-nya net sell 6,1 M, padahal nilai transaksinya 117,6 ya. Jadi mungkin untuk besok sih kalau mau entry nanggung ini di tengah-tengah, mending nunggu di area supportnya aja 4.800-an ya. Dekat-dekat sini 4.800 kalau mau entry, amannya sih dia seperti itu. Menurut saya ada kemungkinan untuk minggu depan ini akan sideways dulu di range area antara 4.800 sampai 4.975. Mungkin seperti itu untuk saham Bank BNI. Kalau kita cek untuk laporan kuartal 3-nya untuk saham Bank BNI, udah diupdate ya untuk saham Bank BNI secara kuartalan naik ya, secara tahunan juga naik. Jadi ya bertumbuh lah untuk pendapatannya, positif untuk saham Bank BNI. Semoga aja ini bisa breakout lagi di atas 4.970-an ya. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Untuk selanjutnya kita akan cek Telkom. Harganya kemarin Jumat malah turun ya, dan ini close lagi pas di area supportnya 3.570, dan kalau kita perhatikan sih masih ada sedikit gap ya, ini yang belum ketutup. Kalau kita cek dari tanggal 30 coba dalam 1 minggu terakhir untuk saham Telkom, dalam 1 minggu terakhir untuk asingnya net sell 35,1 M, dan kemarin Jumat tanggal 30 November asingnya masuk ya. Jadi kemarin Jumat itu harganya turun, itu asingnya masuk 44 M-an lebih ya. Semoga aja untuk hari Seninnya langsung dibuka hijau ya di saham TLKM. Kalau kita cek lebih detail lagi, kemarin Jumat secara keseluruhan ada BK yang masuk 93,3 M. Selain BK ada AKRX juga yang masuk, dan mereka broker asing ya. BK AKRX-nya versi asing, yang keluar untuk asingnya ZBCC. Untuk lokalnya net sell, lokalnya distribusi. Kalau kita cek dari tanggal 30 yang pegang barang paling banyak di saham Telkom, ya ini sih ZBBK, dan BK-nya baru masuk kemarin Jumat ya kayaknya. Jadi untuk hari Senin mungkin lihat aja di awal market ya. Kalau langsung dibuka merah, mungkin habis nutup gap di area 3.500-an ini baru bagus kalau mau entry, mungkin seperti itu ya. Atau kalau langsung hijau ya semoga aja itu bisa naik untuk saham Telkom. Kalau menurut saya sih mungkin untuk minggu depan kayaknya ada kemungkinan naik sih, semoga aja sih seperti itu untuk saham Telkom, karena pendapatannya itu cukup bagus ya di kuartal 3 ini. Untuk saham TLKM ini laporannya udah keluar, dan EPS-nya naik secara kuartalan, naik dari 64 ke 68, dan secara tahunan juga naiknya cukup signifikan nih, dari tahun kemarin 33, tahun ini kuartal 3 ada 68. Jadi positif untuk
fundamental perusahaannya ya. Mungkin seperti itu untuk saham Telkom. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Goto ini yang sempat naik ke 77 kalau nggak salah, atau ke 78 ya. Sempat ke 78 tapi habis itu turun lagi. Kalau secara teknikal ini masih bertahan di atas 68 ya. Close-nya ini pas ya di area support lah untuk saham Goto. Jadi untuk minggu depan ya lihat aja, semoga nggak jebol lagi di bawah 69 ya. Kemarin Jumat ditutup minus 1,4%, padahal sempat ke 78 ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya Goto. Goto hari Jumat kemarin aslinya keluar. Kalau kita cek dari tanggal 30, aslinya keluar 182 M-an ya. Jadi untuk aslinya masih cenderung keluar di saham Goto. Kalau kita cek lebih detail lagi ini dalam 1 minggu terakhir, untuk saham Goto hitungannya sih secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh lah ya. Yang keluar BK, AK, YU, dan yang masuk KZZP. Untuk kemarin Jumat tanggal 3 November akumulasi loh oleh ZP. Yang jadi market maker utamanya MG ya. MG-nya nilai transaksinya 400-an M dan net buy 2,7. Jadi untuk MG cenderung scalping dan posisinya floating loss ya, karena AVGB-nya ada di 74 padahal close-nya di 70. Jadi floating loss 4 poin. Ya semoga aja untuk saham Goto ini besok bisa mantul naik ya. Lihat aja. Kalau mau entry mungkin pasang antisipasi aja kalau tujuannya untuk trading, misal turun di bawah 69. Tapi kalau tetap masih mau hold ya disclaimer, ini hitungannya udah di bottom ya. Mungkin seperti itu untuk saham Goto. Kalau menurut saya sih malah ada kemungkinan ya mantul naik sih, semoga aja sih seperti itu. Kalaupun turun semoga nanti naik lagi. Oke, itu untuk saham Goto. Perhatikan saya level ini 69. Mungkin kalau di awal market langsung merah dan jebol di bawah itu, ya jangan buru-buru buat entry. Bisa lihat situasi dan kondisinya aja dulu, apakah ada tanda-tanda mau pullback atau enggak. Mungkin seperti itu ya untuk saham Goto. Kalau kita cek untuk laporan kuartal 3-nya, untuk saham Goto udah diupdate dan rugi sih, tapi ruginya semakin kesini semakin kecil ya. Tapi masih rugi perusahaannya, ini masih EPS-nya minus 2. Kuartal keduanya minus 3, jadi turun. Sedangkan secara tahunannya juga turun, jadi semakin kesini kerugiannya semakin mengecil ya untuk saham Goto. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham Goto ya. Kalau semoga aja masih bisa bertahan di atas 69 untuk minggu depan. Selanjutnya kita cek saham ASII. Untuk saham ASII kemarin naik ya, naik 1,72% ke level ini 5.900. Ya ini sih candlenya belum terlalu kuat ya. Coba kita cek untuk transaksinya. Coba untuk saham ASII kemarin Jumat. ASI kemarin Jumat tanggal 3 November secara keseluruhan hitungannya sih yang keluar juga masih lumayan banyak. Ini DX, CP, BK, kemudian yang masuk paling banyak ZP. Untuk ZP ini versi asing ya yang masuk, yaitu netbuy 66,5 M. Kalau kita perhatikan untuk ZP ini cenderung akumulasi di saham ASI. Coba kalau kita cek di sini secara keseluruhan untuk saham ASI, aslinya netbuy kalau dalam 1 minggu terakhir masih netbuy 300-an M ya, cukup banyak. Tapi kemarin Jumat aja karena sebagian asing masuk ya, aslinya netbuy 46. Jadi hari Jumat itu sebagian asing udah mulai masuk ya. Ini ZPAK versi asing yang masuk di saham ASI, harganya naik. Untuk hari Senin mungkin perhatikan aja level ini ya, apakah bisa breakout di atas 5.925 atau enggak ya. 5.925 itu area resisten terdekatnya. Misal berhasil breakout di atas itu, maka resisten selanjutnya untuk saham ASI bisa ke level ini 6.025 ya. Kalau kita cek di sini untuk ASI, pendapatannya sih naik, secara tahunan naik ya, jadi masih bertumbuh walaupun lebih sedikit dibandingkan maksudnya lebih kecil ya dibandingkan pendapatan di kuartal 2, tapi secara tahunan masih bertumbuh untuk saham ASI.
Dan kemungkinan sih tahun depan juga masih bagi dividen yang bisa jadi lebih banyak dibandingkan tahun ini untuk saham ASI. Jadi kemungkinan buat yang mungkin yang nyangkut di level ini 6 ribuan itu di hold pun masih berani ya. Apalagi ini sama ASI, kemungkinan lagi buat breakout di atas 6.000 itu kalau menurut saya masih sangat mungkin ya, tinggal nunggu waktu aja. Semoga aja sebelum akhir tahun untuk saham ASI ya bisa naik lagi ya. Paling enggak ya ini semoga aja bisa ke level 7.000 ke 7.000-an. Mungkin seperti itu, soalnya di tahun ini tahun 2023 itu pendapatannya semakin bertambah ya, bertumbuh. Oke, itu untuk saham ASI. Untuk selanjutnya kita cek saham UNTR ini yang harganya masih di bawah ya. Kemarin masih ditutup naik sih, cuman nggak terlalu tinggi, naik tipis 0,21%. Secara teknikal masih bertahan di area supportnya. Untuk supportnya masih di 23.700 ya. Semoga aja nggak jebol ini. Soalnya kalau sampai jebol di bawah itu ya bisa ke 22 ribuan untuk saham UNTR. Kalau kita cek coba untuk transaksi kemarin Jumat untuk saham UNTR tanggal 3 November secara keseluruhan sih nggak terlalu rame ya, cuman ini belum ada yang akumulasi banyak-banyak banget. Untuk aslinya sendiri net buy tapi belum terlalu banyak di saham UNTR. Kemarin Jumat net buy 15 eman lebih. Kalau kita cek dari hari Senin dari tanggal 30 net sell ya, jadi kadang masuk kadang keluar ini. Kalau kita lihat untuk laporan kuartal 3-nya UNTR turun ya, jadi sentimennya kurang bagus sih. Pendapatan UNTR di kuartal 3 tahun 2023 ini kurang bagus. Secara tahunan turun, IPS-nya secara kuartalan juga turun, dan harganya masih di bawah. Ya, belum ada yang akumulasi sampai hari Jumat, jadi mending jangan buru-buru entry ya, apalagi kalau misal besok hari Senin berhasil jebol ini di bawah 23.700, mending wait and see aja dulu. Mungkin seperti itu untuk saham UNTR ya. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.